Selamat sore semuanya. Balik lagi bareng gue, Steve, dalam podcast Fast Lab yang pastinya Sore ini gue kedatangan dua orang, yang satu narasumber kita, Dr. Benny. Ada juga Andy sebagai salah satu staf ahli dari Fast Lab. Di samping gue ada Dr. Benny. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Baik. Sehat selalu dok. Sehat. Gimana dok? Perjalanan kesini aman dok? Aman. Macet nggak sih dok? Macet tadi ada kebakaran tuh. Di mana dok? Jalan apa namanya tadi? Saya nggak lihat jalannya. Dekat-dekat sini daerah Dekat mana? sini ya. Wow. Lu dari tadi mana? Lu nggak dari? Enggak. Hah? Lu nggak Widya Chandra sih. Kalau Widya Chandra. Widya Chandra. Iya. Oke. Berarti lo udah lama kenal Dr. Benny atau Udah, kurang lebih berapa? 2 bulan lah. kenal di mana? Kenal di bawah. Saya S1 kedokteran dari Maranatha Bandung. Maranatha Bandung. Oke. Begitu selesai saya kerja di NGO NGO dok. USAID dengan proyek TB. Oke. Apa tuh dok singkatan TV? TB itu tuberkulosis TBC. Oh TBC. Oke. You know. Setelah itu saya dapat apa istilahnya PTT, Oke. pusat dari Kemenkes. Saya ditempatkan di Kabupaten Yahukimo namanya. Oke, sebentar dok. Berarti Maranatha dokter lulus tahun 2008. 2008. Setelah itu penugasan pertama di Kalau penugasan dari Kemenkes itu di Papua. di Pak. Oh, oke. Tapi kalau yang di NGO itu saya melamar sendiri. Oh, ini ya NGO USAID TBC itu ya? Iya. Tangerang. Betul. Oke, lanjut. Terus saya PTT di Kabupaten Yahukimo dengan kategori sangat terpencil. Oke. Wilayah sangat terpencil. Jadi kalau dari Pelosok gitu dok? Iya. Itu apa dok? Maksudnya dekat kota apa yang terkenal yang kita kenal atau? Kalau dari Jakarta naik pesawat 3 kali. Transit 3 kali. Lama ini. Ada pemain bola bukan dari Papua juga ya? Jadi Dari ya. Papua, ya. Oke. Berarti dokter lulus 2008, 2009 udah di Papua ya? Betul. PTT Kabupaten Yahukimo, ini saya baru dengar nih Yahukimo. Kayak nama-nama di daerah Jepang dok ya? Betul. Dulu SBY pernah ke sana Oke. karena kelaparan di Yahukimo 2008. Tapi warganya banyak dok? Atau? Oh, banyak pendatang udah banyak. Oke. Seperti orang Jawa, Makassar, Sulawesi itu banyak. Berarti Asgar ada lah di sana. Ada. Asgar. Apa tuh? Asli ada. Berarti dokter Benny sendiri di sana berkecimpung apa sih fasilitas kesehatannya bukan rumah sakit dong dok ya? Atau Kalau di rumah sana sakit? puskesmas. Puskesmas. Belum ada rumah sakit. Oke. Setelah itu finish di 2011 dok ya? Betul. Lanjut Saya lanjut ke Timika. Timika Papua. Tapi sempat pulang dulu ke Bandung 1 tahun. Terus 2012 saya kembali dapat tawaran jadi asisten Obgyn Oke. di rumah sakit ibu dan anak sama Oke. rumah sakit umum milik swasta. Oke. Di situ saya sebagai dokter umum dan sebagai asisten dokter kandungan. Oke. Oh, dokter sendiri kan SPMK ya, spesialis mikrobiologi klinik ya? Iya. Nyamber ke kandungan juga dok ya? Iya kan dulu masih dokter umum. Oh oke, masih semuanya. Iya. Oh, Semua saya jelajahin. Sampai ke kandungan-kandungan. Oke. Dari sana Timika sebagai juga asisten dokter umum, asisten dokter Obgyn. Obgyn itu kandungan. Oh oke, Chandra Medika dok ya? Iya. Ini di mana nih dok? Timika. Timika juga. Kalau orang Papua rata-rata kan orang bilangnya kepala batu, Oke. keras kepala lah Iya. kita. Jadi pendekatannya pun beda dengan mereka. Gak bisa kita Pastinya. dengan harus ada pendekatan khusus lah. Ya kita harus belajar budaya di sana, kebiasaan di sana. Karena di sana kan sistemnya denda. Gimana dok mas? Denda? Jadi denda tuh kalau kita nabrak misalkan babinya mereka lah, Dihitung sampai anaknya? dihitung susunya. Oh cucunya? Susunya. Oh susu Bukan cucunya. yang dihasilkan berarti? Susunya. Susunya, bukan Susunya. cucunya. Enggak, kalau biasanya kan gue dengar pernah ada di Lampung ketika nabrak ayam atau bebek kita itu keturunannya tuh berapa? Oh, itu karena nggak bersusu kalau ayam.
Oh iya betul. Kalau ini babi atau anjing kan dia punya susu tuh. Nah itu kalau susunya ada 8 ya mereka tinggal sebut satu susu mau berapa juta. Oke. Tapi sayangnya kita nggak bisa mendenda mereka, hanya mereka yang bisa mendenda. Oke, hanya pendatang di situ udah. Oke, dari segi kesehatan sendiri tuh gimana sih dok di sana udah? Kalau di sana kan banyaknya HIV sama malaria. Yes, malaria. Oke. Berarti bisa dibilang untuk di sana fasilitas kesehatan memang masih kurang banget tuh ya? Ya kalau dibanding dengan kita yang di Pulau Jawa sangat jauh sekali ya. Makanya di Papua itu pemerintah membuat program percepatan kesehatan sama pendidikan. Oke. Itu di tahun kemarin 2008 2009 ya? Iya. Kalau untuk tahun sekarang tuh saat ini mungkin apa udah lebih baik? Saat ini mungkin kayaknya lebih baik ya dibanding tahunnya saya 2009 sampai 2011. Oke. Siap. Oke, setelah itu dokter NGO Save the Children Semarang ya dok ya? Betul. Ini sebagai apa nih dok di sana? Saya sebagai apa ya? Jadi saya ngebimbing dokter-dokter atau bidan-bidan di puskesmas dan rumah sakit. Oke. Karena itu kan proyeknya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Atas kasus? Ya hamil, Kelahiran. Ya. kelahiran. Oke. Berarti bisa dibilang NGO kan berarti kan non-government organization ya kan, Iya. Save the Children. Berarti dalam naungan siapa nih dok nih? Kalau yang Save the Children itu banyak ya, ada yang UK punya, Oke. ada yang Europe punya. Kebetulan saya ikutnya yang UK. Kalau dokter sendiri concernnya di yang UK-nya. Ya. Sampai sekarang juga dokter masih aktif berorganisasi di Asosiasi Dokter Indonesia ya. Ya hampir semua dokter pasti. Ya. Pastinya tentu. Dokter Andy, ada yang ingin disampaikan tentang Dokter Benny ke gue? Atau ada sesuatu hal cerita yang mungkin kita bisa korek lagi? Ada cerita unik gak sih? Dokter Ben itu dokter paling unik. Oke, Unik ya gua. Kalau semua dokter di Indonesia kayak dokter Benny, anak kecil nggak ada yang takut. Kenapa? Tapi kalau anak kecil dibawa ke dokter takut kan. Betul. Kalau dokter Benny nggak bakal takut ya. Hal apa tuh? Hal apa Hah? kira-kira? Lu bisa cerita lebih detail nggak gitu? Karena dia fun orang. Oke. Nggak ada orang Santai nggak takut. Nggak kayak dokter-dokter pada umumnya kan. Ya, COVID ini kan kalau secara general kita sebut sebagai virus corona ya. Yes. Kalau virus corona itu dari dulu juga sudah ada. Oh, oke. Berarti namanya sama dok atau? Sama corona. Corona itu banyak. Bisa kita sebut sebagai SARS, MERS. Oke. Kalau MERS itu kan yang banyak orang naik haji itu. MERS-CoV namanya. Yes. Itu salah satu bagian dari virus corona. Oke. Baru sekarang ini aja timbul namanya ya virus lagi namanya corona gitu. Iya, corona virus yang baru. Ini kan dibilangnya novel itu baru. Oke. Jadi mengenai gejala juga belum ada yang khas, Yes. obat juga belum ada yang khusus buat dia. Yes. Karena secara general virus itu belum ada obatnya. Apapun itu, mau virus flu juga nggak ada obatnya. Kalau vaksin itu termasuk obat bukan itu? Kalau vaksin itu kan hanya untuk mencegah, Oke. meningkatkan imun dengan diberikan sesuatu yang asing ke dalam badan kita supaya kita bisa membentuk imun sendiri Oke. terhadap yang asing itu gitu. Supporting berarti sifatnya. Iya. Penting. Kan banyak orang ya dok yang bilang, gua nggak percaya lah sama COVID-19. Nggak ada gitu COVID ya. Kalau dari pandangan dokter secara orang medis, real ya dok ya? Memang ada ya? Ya, yang seperti saya bilang tadi, corona itu dari dulu sudah ada, cuman kan apa ya? Baru hebohnya kan sekarang. Baru naik-naiknya sekarang ini. Ya buktinya MERS ada, Yes, betul. gitu loh. Betul. SARS juga ada ya? Iya. 2002. Oke. Saya mau dengar sih dok. Saya banyak baca artikel tentang awal kali mula virus ini ada. Ada yang bilang dari hewan kan dok ya. Iya. Ada yang bilang juga dari apa sih ya? Bisa dibilang merkuri dan segala macamnya. Kalau dari sisi dokter sendiri bisa kasih input kita nggak sih dok? Apa sih sebenarnya virus dari apa sih sebenarnya? Iya, virus ini kan bisa kepada dari binatang. Betul. Salah satunya itu dari kelelawar. Ya, Seperti yang banyak diceritakan di Wuhan, Yes, betul. di pasar-pasar apa ikan, hewan seperti itu. Oh, berarti emang real dari hewan dok ya? Iya. Oke. Nah, menurut dokter sendiri,
banyak orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Apa ya bisa dibilang ya? Orang bisa kena terinfeksi COVID itu kira-kira karena apa dok? Iya, karena virusnya itu. Atau yang memang dia juga ketika tubuh sedang tidak bagus imunnya? Ya kalau secara general, kenapa sih orang bisa sakit? Ya Yes. bisa dikatakan begini, karena imunnya yang lemah atau yang penyebab infeksinya terlalu banyak. Oke. Jadi kalau misalkan yang masuk banyak, imunnya lemah, ya kita bisa sakit. Berarti kalau dikit tuh Ya kalau selama imun kita bagus, kita bisa melawan ya? melawan. Itu kan kita sudah diciptakan, sudah begitu dari sananya. Oke. Tuhan menciptakan kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi selama dia loadnya banyak, jumlahnya banyak, ya kita nggak bisa nahan kalau imun kita sedang drop. Oke. Ketika di fase awal orang terpapar, itu notabene langsung terima banyak atau memang dari sedikit lama-lama bertumbuh di tubuh sendiri atau? Ya tergantung. Nggak Oke. bisa kita katakan langsung begitu kita terpapar kita langsung Langsung sakit. banyak ya? Iya, nggak bisa. Kita perlu khawatir nggak sih sama COVID-19 ini? Khawatir berlebih? Ya, kalau menurut saya khawatir berlebih tidak perlu ya. Karena satu sisi rasa takut atau rasa khawatir yang terlalu tinggi juga itu bisa menekan imunitas kita. Betul. Jadi akhirnya dengan jumlah virus yang sedikit pun itu kita jadi sakit. Apalagi kita punya penyakit lain yang bisa bawaan berat. ya? Oke. Nah menurut dokter sendiri kan karena banyak orang di antara kita yang malah jadi kayak apa ya? Saya pribadi pun waktu awal-awal virus ini muncul dok, cuci tangan, pakai hand sanitizer sampai tangan saya kasar banget, terlalu overprotecting juga dok ya. Menurut dokter sendiri apa sih dok kira-kira apa ya tips-tipsnya dan cara-caranya? Kalau buat saya pribadi yang paling penting adalah memakai masker. Itu paling penting dok Iya. ya? Dimanapun. Kalau buat saya dibandingin dengan vaksin saya masih lebih percaya dengan masker. Oke. Dengan cuci tangan, jaga jarak itu menurut saya masih lebih efektif ya. Karena kalau menunggu vaksin itu pembuatan vaksin itu bisa memakan waktu 8 sampai 10 tahun kalau mengikuti alur yang benarnya. Oke, untuk riset dan uji segala Iya. macamnya ya. Ini kan yang saya tahu vaksin yang sekarang itu kan banyak tahap-tahap yang dipotong. Kalau yang benar Banyak protokol yang dilewati berarti. Iya. Berarti bisa dibilang akurat nggak dok? Ya itu makanya kan perlu uji coba. Kalau nanti sampai yang disebarin ke masyarakat, wah, Randy lu mau divaksin nggak? Kalau misalkan ada vaksin dalam waktu dekat ini, gimana Bre? Ya nanti dulu kayaknya. Nah gitu juga. Alasannya? Hah? Belum. biar imun gua aja yang lawan. Oh, oke. Oh gitu. Ya makanya lebih efektif kita masih menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Menurut saya itu yang lebih efektif ya. Sampai betul-betul dapat vaksin yang qualify lah. Iya, yang benar-benar sudah melewati uji labnya ya dok ya. Wow. Tapi menurut dokter sendiri, pandangan saya sih dokter tentang COVID ya, karena saya kan juga melihat dari banyaknya orang yang bisa dibilang sudah nggak ada gara-gara COVID ini ya dok ya, bikin banyak orang jadi takut tentunya. Saya pun sendiri juga sebagai manusia awalnya pun takut dan lama-lama juga jadi kayak mungkin makin sering mendengar orang tentang kena COVID setiap harinya bertumbuh sampai hari ini pun tiap harinya di Jakarta 4.000 sekian kasus ditemukan. Kalau menurut dokter sendiri, kira-kira bahayanya itu apa ya bisa dibilang? Sesuatu yang menakutkan atau gimana sih dok ya? Kalau dibilang menakutkan tergantung mindsetnya kita ya. Sekarang dibandingin dengan Ebola malah lebih menakutkan Ebola. Betul. Saya seperti itu juga. Dibanding HIV lebih berbahaya HIV ya. Tapi kalau anak lu sendiri kan parno nggak sih sama virus ini? Ya biasa aja. Hari-hari kan kalau Gitu dia kerjanya Gitu ya. Gue pribadi sering kayak tiba-tiba tenggorokan sakit, batuk, wah suges. Asli suges. Lu pribadi gitu? Enggak. Normal aja. Kayak sebelum-sebelumnya. Kayak karena hari-hari ya. Ngerjain sampel terus kan. Oke. Menurut dokter sendiri, saya kan banyak baca artikel tentang gejala orang kena COVID itu kan ada yang batuk, ya batuk pasti dok ya. Batuk, demam panas tinggi, terus juga rasa apa ya? Rasa di lidah tidak bisa merasakan apa-apa lagi.
Kalau menurut dokter sendiri, pengalaman dokter sendiri, apa sih dok gejala yang paling sering dokter temuin? Ya, pertama untuk COVID sendiri itu kan gejalanya belum ada yang khas ya. Oh, belum ada yang khas, Sama oke. seperti penyakit infeksi yang lain kayak batuk, demam, seperti itu. Kalau pengalaman saya sih, kalau ketemu pasien ya paling yang secara umum ya demam, Oke. batuk, sesak napas, Oke. mungkin itu. Paling saya juga baru tadi sih melakukan searching di Google, ditemuin lagi diare dok ya? Diare, karena di jurnal dikatakan COVID itu bisa ditemukan di feses. Berarti ada reseptor di situ. Ada reseptornya dari saluran pencernaannya. Oke, berarti kan bilang di tenggorokan di dada, ini sampai ke saluran pencernaan. Bisa. Oke, itu fasenya ada dok atau orang merasa pusing dulu atau gimana tiba-tiba diare kan juga saya takut salah makan diare entar anaknya kesono ya kan? Beneran nih lagi diare nih soalnya nih. Coba periksa dulu nih. Bener kan? Terus nih dok ada mungkin pertanyaan saya nih dari pribadi. Udah di swab loh, by the way. Oh, Senin saya lagi kali ya? Oh iya. Di mana? Fastland. Oh siap. Di dekat rumah saya ada orang yang bekerja di salah satu rumah sakit dok. Istrinya lebih tepatnya. Teman saya pribadi ini suaminya. Istrinya ini baru 3 hari yang lalu dinyatakan positif dan akhirnya dibawa ke Wisma Atlet. Setelah itu dia punya anak satu laki-laki dan suaminya kan dok ya. Istrinya sudah diisolasi nih di Wisma Atlet. Secara logika harusnya suami dan anaknya Diswab juga. di swab juga dan positif dong dok. Ya. Tapi hasil swabnya negatif. Itu masuk akal nggak sih dok? Bisa juga, Bisa juga dok ya. bisa juga. Padahal setiap hari ya mereka ketemu makan bareng, Iya. tidur bareng, Bisa aja suaminya atau anaknya kondisinya lebih fresh gitu ya. lebih kuat imunnya, Heeh. sedangkan istrinya yang tiap hari kerja capek akhirnya imunnya lemah. Oke. Bisa. Oke. Karena soalnya ya banyak orang ya biasa dok sekarang kan stigma orang ketika ada orang yang sudah terpapar COVID kayak jadi jauh gitu kan dia terutama saya di daerah rumah saya dok ya. Iya. Jadi kayak ya sedikit kasihan dikucilkan juga kan. Ternyata pas hasil swab keluar dari ada fasilitas kesehatan puskesmas di daerah saya itu negatif dok. Semua orang jadi bingung kan. Ya dulu juga saya waktu di NGO TBC juga kalau saya bertemu dengan masyarakat itu kalau misalkan penyuluhan mereka juga banyak yang masih dulu menganggap TBC itu sebagai kayak penyakit kutukan. Oke. Jadi banyak kalau misalkan orang ketahuan dia TB langsung dijauhi. Oke. Padahal kan TB itu bisa disembuhin. Pastinya. Iya. Ada obatnya kan dok? Ada. Iya. Ini sama dengan COVID itu. Ada kalau TB ya. Selama kita bisa menjaga protokol kesehatan melakukan itu Yes. Aman dok ya. aman. Berarti kalaupun saya amit-amit ya terpapar, kalau imun saya oke, mas saya pede aja. Iya. Ya imun bagus, kita protokol kesehatan kita jalankan, ya mudah-mudahan tidak kena. Jauh Bre ya. Oke. Bre Tendi, gimana tanggapan tentang hal kayak gitu Bre? Banyak orang yang satu rumah, satu positif, tapi yang lain bisa negatif. Ya tadi sih kalau Balik ke imun ya? Balik ke imun. Oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang imun kan ada kemarin pembicaraan tentang herd immunity dok ya. Itu dalam pandangan medis herd immunity itu apa langkah yang tepat sih? Kalau herd immunity itu kan artinya kekebalan kelompok ya, Iya betul. sekelompok orang. Yes. Ya ada pandangan yang mengatakan itu sebagai suatu pembiaran. Yes. Dalam arti begini loh, dibiarkan begitu dia terseleksi sendiri, nanti siapa yang kuat dia tetap bertahan, Buat yang bertahan. siapa yang tidak dia akan terkena Hukum Hitler dong ya. Oh berarti bahaya loh kalau Iya. kayak gitu. Ini banyak buat yang bertahan. Tapi buat dokter sendiri, orang yang terkena COVID bisa sembuh tanpa obat kan sih dok? Sembuh sendiri. Saya misalkan amit-amit jangan sampai ya kena. Terus karena tiap hari saya ngelakuin aktivitas dan segala macam hilang sendiri gitu dok. Tergantung tingkat keparahannya. Oke. Kalau misalkan dia tanpa gejala dengan isolasi aja cukup. Makan yang ya? baik, istirahat yang baik. Tapi kalau orang yang sudah tingkat keparahannya seperti sesak napas sampai dia pneumonia itu kan harus masuk ICU. Yes, betul. Terus ada perawatan lagi dok. Iya. Oke. Apalagi ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan yang sebelumnya sudah ada seperti hipertensi, diabetes,
Itu kan Asma, untuk ya? iya. Tapi kalau yang dia punya autoimun juga sama. Sama kalau itu. Autoimun iya lebih bahaya. Lebih bahaya itu autoimun. Nah kalau tadi herd immunity itu mungkin bisa terjadi berarti ya. Ya bisa, ya makanya saya bilang karena ada beberapa orang yang mengatakan itu seperti pembiaran, dibiarkan aja gitu. Jahatnya itu jahat lah ya. Ya kembali ke kita masing-masing bagaimana menginterpretasikannya. Iya. Tapi selama ini di kita sendiri di Indonesia sudah menjalankan itu belum sih dok ya bisa dibilang? Sampai Kayaknya udah belum dok? sampai saat ini kayaknya sih belum ya. Belum ya? Karena kan itu sudah ada PSBB atau Yes, apa, masih terus seperti itu. melakukan itu ya. Mungkin Oke, kalau dijalankan mungkin dibiarkan begitu aja kalau tanpa ada PSBB. Semuanya jalan normal seperti dulu. Dengan adanya PSBB di rumah sakit sudah keteteran dok ya. Iya. Apalagi herd immunity itu jarang. Wow. Tapi kan sebelum ada ini juga pasti kan ada virus sebelumnya. Kayak misalkan flu Spanyol kan. Iya. Nah, itu kan bahaya juga. Yes. Nah, tapi kalau sekarang kan berarti si flu Spanyol itu kan udah nggak sebahaya waktu Iya. zaman pertama kali keluar ya. Iya. Nah, kalau si SARS-CoV-2 ini ada kemungkinan begitu nggak? Bisa, lama-lama bisa habis bisa. Kalau kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Yes. Yang kedua menggunakan vaksin itu bisa juga. Nanti lama-lama dia berkurang sendiri. Terus buat lu sendiri Bre, gimana sih pengalaman selama ini bareng-bareng dokter di lapangan? Training sana sini ya kan? Kalau pengalaman sih, pengalaman ngerjain sampel banyak ya. Banyak ya? Iya. Nemuin kasus positif pun Wah sering. sering ya? Sehari ada lah 30 mah. Itu gimana? Lu nya sendiri parno Ya enggak lah selama dilengkapin sama Apa ini? apa alat pelindung diri Protect yang semuanya ya. apa namanya Memadai. yang memadai aman ya? aman aja. Oke. Kecuali ngerjainnya nggak tanpa itu baru Yes. ya bahaya gitu. Yes. Dan kita kan ngerjain juga di dalam lab itu kan lengkap kan ada biosafety kabinetnya. Oke. Daerah mana ya sih Bre? Udah? Kalau training itu banyak di mana namanya di Makassar, terus daerah Sintang, Kabupaten Sintang, terus dari Serdang, Demak. terus mana lagi Demak, terus Semarang, Surabaya, Kebanyakan rumah sakit berarti ya? rumah sakit rata. Oke, kan berarti nih dokter Benny ini salah satu metode kan dok ya untuk mengetahui positif terpaparnya orang atau tidak oleh COVID-19 adalah dengan swab dok kan? Iya. Nah, yang saya pengen tanya dok ketika orang di swab terus mendapatkan hasil positif itu gimana dok ya? First impressionnya tuh gimana dok ya harusnya ya? Ya kalau ngomong dengan beberapa temen sih menunggu hasilnya aja sebenarnya sudah. Dan dikduk ya? Nah, Oke. tapi kalau ketika dinyatakan Positif? positif pun tidak usah terlalu Takut ya? takut lah. Apalagi kalau dia memang tidak terlalu gejalanya tidak terlalu berat, Oke. tidak terlalu panik. Oke. Terus misalkan kayak saya pribadi dok di rumah bisa dibilang ruangnya atau space-nya nggak terlalu besar. Apakah saya harus menutup diri gitu dok dari keluarga, lingkungan, atau kita cukup banyak pembatasan aja gitu dok? Tapi tetap berinteraksi itu tetap boleh kan dok ya harusnya? Iya, berinteraksi bukan berarti kita dalam satu ruang ya. Oke. Misalkan tetap di kamar, jadi kalau dikirim makanan ya taruh aja di depan pintu. Ya harus tahan 14 hari. Iya karena kan juga nggak bisa dilepasin juga dok ya. Iya. Tanpa komunikasi sama orang kita juga malah jadi jenuh, puyeng sendiri kepala. Tapi yang di rumah sendiri juga ada dok. Saya pernah baca waktu itu di kasus di Inggris. Jadi ada cewek, dia itu di rumah terus nih nggak pernah keluar selama corona. Tapi dia itu pas dites positif. Kenapa? Karena dia habis menerima makanan 3 hari sebelumnya dari si kurir. Nah, tapi nggak didesinfektan dulu karena Berarti pesan makanan dari luar ya? dari luar, Bukan dari pihak iya, keluarga. bukan dari dalam rumahnya. Nah itu berarti yang di dalam rumah pun ada kemungkinan terinfeksi juga kan kalau misalnya nggak hati-hati. Iya, bisa. Oke, mungkin jadi timbul pertanyaan sih gua. Berarti tingkat
tingkat orang terpapar virus dari benda pun Bisa. signifikan dok ya. Iya. Contohnya kan berarti kotak makan kan, berarti kan mungkin orangnya positif batuk, kena papar, kepegang, Iya. gini dia. Masuk semua tuh. Kenapa? Oke. Berarti ya nggak lewat manusia juga, lewat benda ternyata signifikan juga ya. Itu di mana? Kalau boleh tahu? Di Inggris sih memang beritanya. Baru-baru ini atau? Udah lama. Ya baru-baru corona muncul lah. Sekitar bulan April. Nah kalau di karantina itu kan berarti yang dikasih bukan obat antibiotik kan? Antibiotik kan biasanya bukan untuk virus itu kan? Ya Buat sebetulnya bakteri. obatnya secara spesifik belum ada ya. Nah berarti supporting aja tuh. Iya. Oke. Nantinya bakal ada nggak sih dok? Ya nanti lama-lama bisa juga ada Dibuat obat yang ya. spesifik. Ini kan semua obat juga masih dalam trial semua. Kan? Oke. Yang kajian-kajian vaksin segala macam ya, terus sih. Tapi untuk sementara ini apa sih dok? Obat yang paling selain yang saya tahu kan paracetamol lah ya, vitamin, zinc tentu kan. Kalau yang berkembang saat ini kan kayak golongan antibiotik golongan macrolide seperti azithromycin, terus dipakai juga obat malaria, kloroquine. Oke. Nah kloroquine juga dipakai tuh. Ya. Itu kan sebenarnya yang satu parasit, yang satu virus itu sudah. Itu bagaimana itu di awal? Ya itu makanya karena ini disebutnya novel, Yes. masih baru. Jadi semua orang pun masih meraba-raba. Oke. Yang cocok yang mana dok? ya? Iya. Oke, untuk Makanya dari seperti awal saya bilang virus itu sebenarnya belum ada obatnya. Dia menggunakan antibiotik pun nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi dari zaman dulu juga emang nggak ada sih. Nggak ada. Saya belum pernah ngeliat nih virus ada obatnya. Mulai dari Tapi kalau Ebola, kayak kita HIV. kena influenza, Iya, paling disuruh flu. tidur aja. Iya. Istirahat, makan yang banyak, minum yang banyak. paling itu sih emang basicnya. Paling kalau obat-obatan yang di Ya, apotek kan aja. di sport Ini gitu. kayak suplemen, vitamin. Oke. Yang kayak ibuprofen gitu kan, terus paracetamol. Hmm. Itu kan sporting berarti. Stok nggak bre? Hah? Stok nggak? Nyimpen di rumah? Atau Ya paling vitamin aja lah. Vitamin aja. Atau dari buah-buahan lebih efektif ya. Ya. Bener ya? lebih alami ya? Iya. Dokter sendiri berarti konsumsi dok ya vitamin? Oh iya dong. Apalagi dengan aktivitas sekarang ini kan? Iya. Berarti gua harus sih. Tuh, kalian semua harus tuh. Jangan lupa vitamin sama hand sanitizer. Masker juga ya pastinya. Oke dok, mungkin saya ada sedikit pertanyaan lagi nih dok. Ada anggapan kan seseorang yang positif itu yang harus kita jarakin. Ya karena buat jaga sama-sama jaga kesehatan kan dok ya. Terus bagaimana sih dok pesan dari dokter sendiri terhadap orang yang positif dan juga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan orang yang positif? Bisa dibilang orang yang lagi isolasi mandiri di rumah. Saya yang negatif harusnya tanggapannya gimana sih dok? Baiknya gimana? Iya, mereka yang kena yang dinyatakan positif ya Yes. kita tetap harus secara moral kita harus support. Betul. Nggak bisa kita biarkan begitu aja dia berjuang sendiri, nggak bisa. Iya. Ya kalau misalkan di dalam keluarga ada yang positif, ya kita isolasi dalam kamar, kita suplai makanannya. Yes. Artinya untuk kontak pun kita jaga jarak. Ya seperti itu. Tapi apakah ketika di satu rumah dia dalam kamar dok, dia orang positif di dalam sebuah kamar, berarti kan sekitar lingkungannya bisa dibilang di dalam kamar dia bisa dibilang kan banyak virusnya dok ya, Iya. virus yang dipaparin sama dia kan ya. Itu sebenarnya kan bahaya juga dok seharusnya buat keluarga. Ya kalau misalkan seperti itu kamarnya itu harus sebisa mungkin sering dibuka jendelanya, Oke. penggunaan AC dikurangi. Oke. Kenapa dok? AC itu kenapa dok? Ya katanya itu juga sebagai satu sumber penyebaran Virusnya. karena kan ruangannya tertutup. Oke. Jadi udaranya ya itu aja, Iya, itu aja. gitu loh. Sedangkan dia mungkin di dalam rumah atau dalam kamar batuk apa kan tetap Tersebar. iya di dalam kamar itu aja terputar. Sedikit-sedikit nyebarin. Iya. Nabung virus tuh kan. Tapi kan setahu saya virus butuh inang dok ya, butuh. Iya. Kalau misalkan di luar gitu dok atau nempelin benda, paling bertahan kira-kira berapa lama? Mungkin sampai 3 jam. 3 jam. Setelah 3 jam dia mati lah ya. Rentan berarti dong kan. Maksudnya? Virus rentan juga rentan dia kalau nggak ada inangnya.
Ya, dia nggak bisa Ya, betul hidup, ya. nggak bisa hidup kalau tanpa inang nggak bisa hidup. Iya, dia parasit kan gitu. Iya. Bang itu. Gampang gitu. Oke nih, Dokter Benny, terima kasih banyak Oke. atas waktunya yang Sama. diluangin, nyediain tempatin juga nih buat teman-teman dari Fast Lab. Tendi, terima kasih banyak juga yang udah nyempetin waktunya. Dokter Benny dari sesi kesibukannya setiap hari bareng Fast Lab. Iya, ada. Kita nonton closing dulu ya. Dokter, izin closing ya. Oke, terima kasih semua teman-teman di rumah. Tetap pantengin channel Fast Talk. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, share juga ke teman-teman semua. Stay safe selalu, jaga kesehatan selalu. Oh iya, untuk info-info lainnya terkait info corona dan info Fast Lab, jadwal di mana kita untuk swab, bisa lo lihat di Instagram kita. Ada di sini nih, ya kan? fastlab.id. Oke, thank you semua. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak juga, physical distancing. Selamat sore, bye bye.